Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang crawl budget. Apa itu crawl budget? Apa pengaruhnya terhadap SEO? Dan apa aja yang harus Anda lakukan untuk menjaga crawl budget? Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang crawl budget. Kita akan ngomongin hal-hal apa yang wajib teman-teman ketahui mengenai crawl budget. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, bahasan pertama tentu apa itu crawl budget. Nah, ini adalah pengertian crawl budget menurut Yoast SEO ya. Crawl budget adalah jumlah halaman yang akan dirayapi oleh Google di situs Anda pada hari tertentu. Nah, pengertian yang hampir sama juga diungkapkan oleh Brian Dean dalam websitenya Backlinko. Crawl budget adalah jumlah halaman yang dirayapi dan diindeks oleh Googlebot di situs website dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini hampir sama, tetapi tentu ada pengertian yang jauh berbeda, karena menurut Backlinko itu selain dirayapi, itu juga otomatis diindeks oleh Googlebot. Selanjutnya, pengertian terakhir itu adalah pengertian crawl budget menurut Google sendiri. Nah, ini dia. Nah, ini adalah jumlah URL yang dapat dan ingin dirayapi oleh Googlebot. Nah, ini adalah pengertian dari Google. Oke, berarti teman-teman udah paham ya? Udah paham mengenai apa pengertian dari crawl budget ini. Nah, tapi mungkin buat teman-teman yang baru dalam dunia SEO, mungkin masih bertanya-tanya, crawl itu sendiri apa maksudnya? Nah, dirayapi oleh Google itu apa maksudnya? Nah, ini yuk kita bahas bersama mengenai apa itu crawl. Nah, jadi crawl adalah proses yang digunakan oleh bot search engine atau dalam hal ini Googlebot untuk mengunjungi halaman yang baru dan yang diperbaharui untuk ditambahkan ke indeks. Oke, selanjutnya kita bahas juga bahwa ternyata crawl itu adalah tahapan pertama dari 3 tahap kerja search engine. Yaitu ada crawl, ada indexing, ada juga ranking. Dengan crawl, search engine dapat mengetahui halaman apa yang ada di website. Nah, ini penting banget kalau teman-teman itu belajar tentang SEO. Ini adalah hal yang paling mendasar yang wajib teman-teman ketahui. Jadi crawl, indexing, dan ranking itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dilupakan salah satunya. Nah, dalam hal ini crawl budget itu tentu bicara mengenai crawl, tahapan yang pertama, yaitu mengunjungi website untuk dimasukkan ke indeks. Kita harus menjamin bahwa proses crawl ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kita wajib untuk mengawasi crawl budget kita masing-masing. Terutama buat website-website yang udah gede banget. Karena kalau ternyata tahapan pertama ini, yaitu tahapan crawl itu terganggu, maka tentu aja tahapan berikutnya akan terganggu juga. Dan akhirnya tentu ranking teman-teman pada hasil pencarian Google juga akan merosot. Atau bahkan tidak muncul sama sekali. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan mengenai crawl budget itu sendiri. Nah, apakah crawl budget itu penting? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, tentu jawabannya adalah karena crawl budget itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses yang dilakukan oleh Google, maka tentu crawl budget itu menjadi sangat penting khususnya bagi SEO. Artinya, crawl budget ini suatu hal yang wajib teman-teman ketahui untuk menjaga ranking teman-teman di hasil pencarian Google. Nah, apakah crawl budget ini memiliki pengaruh terhadap SEO? Sudah dijawab juga ya. Tentu ada pengaruhnya. Nah, gimana pengaruhnya? Jadi, jika jumlah produksi konten teman-teman itu sangat besar, sedangkan crawl budget itu lebih kecil, maka kemungkinan konten teman-teman itu akan terlambat diindeks oleh Google. Nah, jadi gini ya, kalau perilaku Googlebot itu ya, dia bisa aja mengcrawl atau merayapi konten teman-teman itu satu hari bisa 5 halaman, misalnya gitu ya, 5 artikel. Tapi ada juga pada website yang berbeda, satu hari itu bisa sampai 1000 halaman atau 1000 kali crawl. Tapi pada website yang lain, bahkan bisa 1 juta crawl. Nah, jadi masing-masing website itu jumlah crawl-nya bisa berbeda. Nah, masalahnya, kalau produksi konten teman-teman itu gede banget, banyak banget, tapi crawl budgetnya itu dikit, maka kemungkinan besar sebagian dari konten teman-teman itu tidak akan tercrawl. Kemudian, karena tidak tercrawl, maka konten teman-teman juga tidak akan terindeks.
Nah, karena nggak ada di indeksnya Google, maka konten teman-teman itu nggak mungkin akan masuk dalam ranking di Google. Artinya nggak bakal muncul di halaman pencarian Google. Nah, tapi satu hal yang harus teman-teman catat, jika jumlah konten teman-teman itu belum mencapai angka ribuan, maka teman-teman nggak perlu khawatir dengan yang namanya crawl budget. Jadi, crawl budget ini hanya buat website-website yang udah gede. Nah, kalau teman-teman itu menjalankan website sederhana atau sekedar company profile atau portofolio sederhana, jadi teman-teman nggak perlu khawatir sama sekali mengenai crawl budget. Oke, itu ya, mengenai crawl budget. Nah, sekarang saatnya kita ngomongin tentang crawl rate limit. Nah, apa itu crawl rate limit? Nah, jadi crawl rate limit adalah batasan ditetapkan oleh Google untuk melakukan proses crawl agar tidak mengganggu pengalaman pengguna atau user experience. Nah, kalau Google itu kebanyakan melakukan crawl terhadap suatu website, maka website itu bisa terganggu. Bisa jadi lambat loadingnya atau bisa terjadi hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu, Google pun memberikan rate atau limit terhadap jumlah crawlnya. Nah, kemudian pasti teman-teman akan nanya, apa aja yang membatasi crawl budget? Artinya limitnya itu, Google itu pakai faktor apa aja menentukannya. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah tingkat kesehatan server teman-teman. Dan kemudian yang kedua itu adalah batasan budget yang teman-teman tetapkan sendiri. Nah, yang pertama itu adalah tingkat kesehatan server. Artinya, kalau server teman-teman itu dikunjungi oleh crawl, oleh Google Bot itu dikunjungi, itu responnya cepat aja gitu ya, nggak pengaruh, maka Google akan langsung melakukan crawl-nya atau meningkatkan limit crawl-nya. Yang tadinya mungkin 10 halaman ditingkatkan jadi 100 atau lebih tinggi, kemudian lebih tinggi lagi gitu ya. Selama server teman-teman itu cepat memberikan respon terhadap Google Bot. Tapi begitu ternyata pada angka 100 misalnya atau pada angka 1000 crawl, server teman-teman itu memberikan respon yang jauh lebih lambat, maka Google Bot akan memutuskan bahwa oh, inilah batasannya gitu ya. Dan Googlebot akan menurunkan limit dari crawl-nya agar server teman-teman itu tidak terganggu. Jadi buat yang nanya, apakah hosting itu berpengaruh terhadap SEO? Maka jawabannya itu adalah sangat pengaruh. Kenapa? Karena hosting yang jelek itu bakal memberikan respon yang jelek pula pada Googlebot. Sehingga crawl rate limit teman-teman bakal diturunin. Buat teman-teman yang punya konten yang udah gede banget atau banyak banget jumlahnya, saya sarankan minimal itu pakai VPS gitu ya. Jangan sampai pakai share hosting biasa. Karena sayang banget gitu ya. Berbagai konten yang udah diproduksi tidak bakal bisa meranking di Google. Nah, kemudian yang kedua itu adalah batas budget yang teman-teman tetapkan. Batas budget ini bisa ditetapkan sendiri dan ada URL-nya sendiri gitu ya. Agak susah, teman-teman nggak bisa cari di antar mukanya Search Console karena belum muncul itu ya. Kalau nggak salah itu masih pada Search Console yang lama. Nah, oke. Itu bahasan mengenai crawl rate limit. Nah, ada satu istilah lagi yang perlu teman-teman ketahui, yaitu adalah crawl demand. Nah, apa itu? Jadi crawl demand itu adalah penilaian Google terhadap URL mengenai seberapa perlu URL tersebut di crawl. Nah, jadi begitu Google menemukan URL baru, Google akan menilai apakah perlu ini di crawl gitu ya. Kalau memang tidak perlu, maka Google tidak akan melakukan crawl. Nah, apa yang mempengaruhi crawl demand? Yang pertama itu adalah popularitas, yang kedua itu adalah kadaluarsa. Kalau URL teman-teman itu banyak dikunjungi oleh orang melalui Google, maka kemungkinan besar URL tersebut bakal sering di-crawl oleh Google. Karena Google akan berusaha mencari versi terbaru dari URL tersebut. Artinya Google akan jaga-jaga kalau teman-teman melakukan update terhadap konten di URL tersebut. Dan yang kedua itu adalah kadaluarsa. Nah, kalau konten teman-teman itu udah kadaluarsa atau tidak sesuai dengan apa yang dicari oleh para pencari di Google, maka kemungkinan besar Google juga bakal jarang melakukan crawl terhadap konten tersebut. Jadi, oleh karena itu, satu hal yang harus teman-teman catat, jadi kalau konten teman-teman itu berbasis waktu, maka harus selalu di-update. Jangan sampai konten tersebut menjadi kadaluarsa. Nah, kalau kadaluarsa, konten itu pasti akan jarang di-crawl oleh Google. Oke, itu ya berbagai hal yang setidaknya perlu teman-teman ketahui mengenai crawl budget. Nah, kita sampai kepada kesimpulan dari video ini. Yang pertama itu adalah tidak perlu khawatir jika konten teman-teman belum mencapai jumlah ribuan. Nah, kalau untuk website-website pemula, tentu aja teman-teman nggak perlu khawatir mengenai crawl budget ini. Nah, tapi teman-teman tetap harus mempelajari crawl budget. Karena apa? Karena tentu aja
pada suatu saat, pada suatu titik nanti, konten teman-teman itu bakal mencapai jumlah ribuan juga. Kecuali memang website teman-teman itu nggak di maintenance sama sekali gitu ya. Nggak dibikinin artikel, nggak ditambah kontennya, itu bahkan nggak nyampe-nyampe ya ribuan ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.